Oke, selamat datang di sesi pendalaman khusus buat kamu hari ini. Kita bakal bahas nih materi tentang metode Getting Things Done atau GTD ya. Yang menarik, sumber-sumber yang kamu kasih ini ngelihat GTD bukan cuma soal produktivitas biasa gitu, tapi dari kacamata psikologi sama ilmu kognitif. Seru nih kayaknya. Betul, ada sudut pandang yang cukup unik ya di sini. Jadi, kita punya beberapa catatan penting nih. Ada yang nyambungin GTD ke psikologi positif, terus ada ide soal, apa tadi, kognisi terdistribusi, kayak pakai otak eksternal gitu ya. Iya, betul, istilahnya gitu. Dan juga gimana GTD ini katanya bisa, signifikan banget ngurangin beban pikiran. Jadi misi kita sekarang nih ya, mau bongkar kenapa sih GTD ini bisa efektif banget buat banyak orang. Kita gali sains di baliknya. Siap? Siap, mari kita bedah. Oke, mulai dari yang pertama ya. Klaim soal GTD dan psikologi positif. Katanya ini bukan sekedar centang-centang to-do list biasa aja, tapi ada hubungannya sama ningkatin kualitas hidup, hidup lebih mindful. Gimana tuh mekanismenya? Kok bisa nyambung ke sana? Iya, ini memang pandangan yang menarik sih. Sumber itu nunjukin kalau langkah-langkah inti GTD kayak kita nangkep semua ide atau komitmen, terus kita klarifikasi itu apa sih maksudnya, terus langkah selanjutnya apa, baru diatur. Nah, proses itu sendiri memaksa kita secara sadar mikirin apa yang penting. Oh, jadi proses mikirinnya itu ya, bukan cuma nulisnya doang. Betul, jadi bukan cuma soal efisiensi, tapi lebih ke mengelola pekerjaan atau komitmen yang memang bermakna buat kamu. Waktu kamu rutin nyaring dan fokus ke hal yang relevan, nah itu kan secara langsung dukung kualitas hidup, rasa pegang kendali, itu kan pilar psikologi positif. Aha, jadi bukan cuma selesai, tapi selesai ngerjain hal yang bener, gitu ya? Tepat, itu dia, fokus ke makna di baliknya. Oke, masuk akal. Nah, ini nyambung nih ke ide kedua yang juga, menarik banget dari sumber kamu, konsep otak eksternal atau kognisi terdistribusi. Ada kutipan kunci tuh, katanya otak kita itu hebat buat mikirin ide, tapi jelek banget buat nyimpen ide. Gimana tuh GTD pakai prinsip ini? Iya, persis. Prinsip kognisi terdistribusi ini intinya ya, kita ngakuin kalau kita mikir itu nggak cuma di dalam kepala aja, tapi juga pakai alat, pakai lingkungan sekitar kita. Nah, GTD ini secara gamblang ngajak kita bangun otak eksternal ini. Bisa pakai aplikasi, buku catatan, atau ya kombinasi lah. Kuncinya satu, sistemnya harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya maksudnya gimana tuh dalam konteks kognitif? Kan nggak cukup cuma punya app aja ya? Kali ngebuktiin ke diri sendiri, oh sistem ini nyatet semua kok, dan ngingetin pas waktunya, otakmu tuh mulai rileks. Dia kayak belajar gitu, nggak perlu lagi nginget-nginget daftar belanjaan, ide proyek, atau janji dokter gigi terus-terusan. Oh, jadi bebannya dipindahin ya? Betul, beban mental buat nginget itu dialihin ke sistem luar, hasilnya yaitu lebih banyak ruang di kepala buat fokus, buat mikir kreatif, atau ya sekedar nikmatin momen tanpa diganggu pikiran, aduh jangan lupa ini, jangan lupa itu. Oke. Nah, ini bawa kita ke poin ketiga nih yang nyambung banget. Beban kognitif dari hal-hal yang belum kelar. Aduh, ini kayaknya semua pernah ngerasain ya. Kepala rasanya penuh, ada pikiran muter-muter terus soal kerjaan A, janji B, email C belum dibalas, sumbernya bilang ini makan RAM mental. Iya banget. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Ini ada kaitannya sama, apa ya namanya? Efek Zeigarnik. Pernah dengar? Zeigarnik. Kayaknya pernah tapi lupa. Itu yang gimana? Itu fenomena psikologis. Di mana otak kita cenderung lebih kuat ngingat tugas yang belum selesai dibanding yang udah kelar. Kayak ada program jalan di background komputer, makan resource terus. Nah, setiap komitmen yang belum jelas langkah berikutnya apa, atau belum dicatat di tempat aman, itu nambah berisik di mental kita. Pantesan rasanya rame terus di kepala ya. Terus, gimana GTD secara spesifik ngatasin efek Zeigarnik ini? Langkah kuncinya apa? Kuncinya ada di langkah klarifikasi sama organisasi di GTD. Kan untuk tiap item yang kamu tangkap, GTD maksa kamu nanya hasil yang diinginkan apa dan tindakan fisik selanjutnya apa yang bisa dilakuin. Oh, harus tindakan fisik ya? Iya, harus konkret. Sekecil apapun. Misalnya telepon si A, cari info X di Google. Dengan nentuin langkah konkret itu, terus kamu taruh di sistem terpercaya tadi, itu kayak ngasih sinyal ke otak, oke, yang ini udah diurus. Nah, yang penting banget nih,
seperti ditekankan sumbermu juga, rasa lega mentalnya itu sering muncul bahkan sebelum tugasnya selesai. Cuma dengan tahu pasti langkah berikutnya apa, dan tahu itu udah aman di luar kepala, otak bisa ngelepasin item itu dari RAM aktifnya. Wah, luar biasa ya. Cuma dengan nyatat langkah berikutnya aja udah bisa ngurangin beban. Iya, itu membebaskan kapasitas kognitif yang signifikan banget. Jadi, kalau kita simpulkan nih buat kamu yang lagi dengerin, sumber-sumber ini nunjukin kalau kekuatan GTD itu bukan cuma tips trik biasa. Tapi emang karena metodenya sejalan sama cara kerja otak dan kebutuhan psikologis kita. Intinya, soal ngurangin gangguan mental dengan sengaja bikin sistem eksternal yang solid dan mendefinisikan kerjaan secara jelas. Betul, dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini bukan cuma soal jadi mesin produktif, tapi lebih ke membebaskan sumber daya kognitif kamu yang paling berharga. Ketika kamu nggak lagi dibebani keharusan nginget ratusan detail kecil dan besar, kamu punya lebih banyak energi mental, lebih banyak ruang buat mikir jernih, mecahin masalah yang rumit, inovasi, dan ya bener-bener hadir pas lagi ngobrol atau ngerjain sesuatu. Kualitas pikiran dan kehadiranmu itu meningkat. Menarik banget. Sebagai penutup sesi pendalaman kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat kamu renungin. Mengingat tadi sumber bilang otak kita lebih jago menciptakan ide daripada menyimpannya, dan GTD ngasih kerangka otak eksternal buat tugas dan proyek, kira-kira di area mana lagi dalam hidupmu, mungkin soal hobi, belajar, hubungan, atau bahkan ngelola ide-ide acak, kamu bisa nerapin prinsip bikin sistem eksternal terpercaya ini buat membebaskan pikiranmu. Coba dipikirin ya. Oke deh, terima kasih udah nyimak sesi pendalaman ini. Semoga ada insight baru yang bermanfaat ya. Sampai jumpa. Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita punya bahan menarik banget nih dari Anda, catatan tentang dasar-dasar psikologis di balik metode produktivitas Getting Things Done atau GTD. Misi kita kali ini menggali kenapa sih sistem ini terasa begitu efektif gitu kan. Kita lihat dari beberapa teori psikologi kunci, Anda mungkin udah merasakan manfaat GTD, tapi pernah kepikiran nggak sains di baliknya? Oke, mari kita bongkar ini. Nah, yang pertama, catatan Anda nyebutin soal teori flow. Gimana GTD ini bisa bantu kita mencapai kondisi fokus mendalam itu ya? Kayaknya ini ada hubungannya sama tujuan yang jelas dan kemampuan fokus ke satu hal aja gitu. Betul sekali. Yang menarik di sini tuh GTD dengan sistem eksternalnya itu loh, dia kayak membebaskan pikiran kita dari keharusan mengingat semuanya. Jadi kapasitas mental kita jadi lebih lega. Ini memungkinkan kita menetapkan tujuan yang jernih per tugas. Dan juga ada umpan balik langsung pas tugasnya selesai. Dicentang, beres. Nah, ini menciptakan kondisi ideal buat masuk ke flow state, zona produktivitas optimal kita, gitu. Masuk akal. Jadi kuncinya membebaskan ruang mental dulu ya? Dan kayaknya kelegaan ini juga nyambung ke poin berikutnya di catatan Anda, tentang teori kepemimpinan diri atau self-leadership. Ini kayak pergeseran dari rasa kewalahan jadi lebih proaktif gitu ya, membangun pola pikir positif. Tepat. Self-leadership itu intinya gimana kita mengarahkan dan memotivasi diri sendiri. Nah, GTD ini sangat mendukung lewat dua strategi kunci yang Anda catat. Self-cueing sama natural reward. Contohnya gini, memecah barang atau proyek gede jadi tindakan selanjutnya yang jelas dan kecil. Itu udah self-cueing. Anda lihat daftar telepon. Ada telepon Budi soal proposal. Nah, itu pemicunya jelas. Nggak perlu mikir lagi, duh mulai dari mana ya? Iya, jadi kayak udah ada petunjuknya gitu ya. Tinggal ikutin aja, nggak usah bingung-bingung lagi tiap saat. Persis. Dan setiap kali satu tindakan kecil selesai, itu ada natural reward-nya. Rasa puas, lega, wah udah maju selangkah. Ini secara nggak langsung membangun keyakinan kalau kita bisa kok ngendaliin kerjaan kita. Jadinya kita proaktif, memimpin diri sendiri lewatin tugas-tugas itu. Oke. Jadi kita udah punya pikiran yang lebih jernih buat fokus flow. Terus kita juga lebih proaktif mimpin diri sendiri, self-leadership. Tapi gimana GTD memastikan langkah proaktif ini beneran jadi hasil? Nah, di sini masuk konsep niat implementasi atau implementation intentions ya dari catatan Anda. Kedengarannya praktis banget nih. Iya, ini praktis banget. Niat implementasi itu pada dasarnya kita merencanakan spesifik kapan, di mana, dan gimana kita akan melakukan sesuatu. GTD memfasilitasi ini, wah elegan banget caranya. Lewat konteks. Daftar komputer, Anda ya relevan pas Anda di depan komputer kan?
daftar kantor, pas di kantor. Ini jadi pemicu kontekstual yang kuat. Anda udah mutusin duluan, nanti kalau di depan komputer saya mau kerjain X. Jadinya, pas momennya tiba, nggak ada lagi tuh negosiasi sama diri sendiri. Tinggal jalanin aja. Ini ngurangin banget hambatan buat mulai bertindak. Wah, bener juga. Mengurangi drama internal ya. Kerjain nggak ya, udah diputusin, tinggal eksekusi sesuai konteks. Nah, kalau kita konsisten lakuin ini semua, fokus, proaktif, jalanin rencana, pasti ada efek psikologis jangka panjangnya dong. Ini nyambung ke poin terakhir di catatan, modal psikologis atau psychological capital, PSYCAP. Gimana GTD ngebangun ini? Ada efikasi diri, optimisme, harapan, ketahanan. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, GTD itu bisa dibilang kayak gym buat PSYCAP kita. Keempat pilarnya itu dilatih terus. Tiap tugas selesai, sekecil apapun, itu bukti nyata kita mampu kan? Itu ngebangun efikasi diri, keyakinan pada kemampuan sendiri. Terus lihat progres di daftar tugas, lihat proyek jalan, itu numbuhin optimisme. Wah, ternyata bisa nih kelar. Punya tujuan jelas, proyek, dan langkah ke sana, tindakan selanjutnya, itu memupuk harapan. Kita jadi punya arah. Dan secara keseluruhan, punya sistem yang rapi buat ngelola semua kekacauan kerjaan, itu ngebangun ketahanan atau resiliensi. Jadi lebih kuat hadapi tekanan. Ini bukan cuma efek samping, tapi emang hasil dari praktek GTD itu sendiri. Jadi, kalau disimpulkan nih buat Anda yang dengerin, GTD ini ternyata bukan cuma soal to-do list keren aja ya. Dia bekerja karena selaras banget sama cara kerja otak dan psikologis kita, bantu kita fokus, flow, memberdayakan kita bertindak, self-leadership, bikin tujuan lebih mungkin tercapai, implementation intentions, dan muatin otot mental kita, PSYCAP. Ini benar-benar psikologi terapan ya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda. Sekarang kan udah lebih sadar nih hubungan GTD sama teori-teori ini. Kira-kira ada nggak ya cara spesifik buat poles lagi penggunaan GTD Anda? Biar manfaat psikologisnya makin kerasa gitu. Mungkin lebih sengaja merayakan capaian kecil buat PSYCAP, atau lebih presisi lagi nentuin konteks buat niat implementasi Anda. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut lah.